Perkenalkan, nama saya Rahmawati Usman, NPM 181210001, kelas A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS penganggaran perusahaan. Berikut adalah data penjualan PT My Style yang memproduksi kemeja selama kurun waktu 3 tahun. Penjualan tahun 2016 selama 4 triwulan yaitu dengan total Rp216.150, 2017 dengan total Rp217.772, 2018 dengan total Rp279.344. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran penjualan. Di sini ada data penjualan selama 3 tahun. Kita akan menghitung rata-rata tiap triwulan. Di triwulan pertama dengan jumlah Rp34.31 ditambah dengan Rp41.945 ditambah dengan Rp54.110, kemudian dibagi dengan 3 karena ini ada 3 tahun, maka totalnya yaitu Rp43.362. Untuk mencari rata-rata triwulan kedua, ketiga, dan keempat caranya sama, yaitu menjumlahkan hasil dari 2016 sampai 2018 kemudian dibagi dengan 3 akan mendapatkan rata-ratanya. Di sini kita melihat total dari triwulan 1 yaitu Rp216.150, 2017 dengan total Rp217.72, 2018 Rp279.344 dengan total keseluruhan rata-rata yaitu Rp237.755. Selanjutnya, perusahaan memperkirakan harga jual tahun 2019 naik 20% dari tahun 2018 yaitu Rp250. Jadi Rp250.000 dikali dengan 1 ditambah 20% sama dengan Rp300.000. PT My Style menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualan. Berikut adalah data penjualan selama tahun 2019. Tahun 2016 penjualannya sebesar Rp216.150, 2017 Rp217.772, 2018 Rp279.344. Jadi total penjualan selama 3 tahun yaitu Rp713.266. Jika ingin mencari rata-rata penjualan selama 3 tahun, maka total penjualan selama 3 tahun dibagi dengan 3. Maka akan mendapatkan hasil yaitu Rp237.755. Itu akan menjadi penjualan selama tahun 2019. Selanjutnya, pengendalian penjualan PT My Style membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Triwulan pertama sebesar 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, triwulan keempat 30%. Jadi setiap persenan itu dikali dengan data penjualan akan mendapatkan hasil pada triwulan pertama yaitu Rp35.663, triwulan kedua Rp47.551, triwulan ketiga Rp83.214, triwulan keempat Rp71.327. Maka total keseluruhan Rp237.755. Selanjutnya yaitu menyusun anggaran penjualan PT My Style selama tahun 2019. Pada triwulan pertama, penjualan barang dalam unit yaitu sebesar Rp35.663
rupiah diambil dari data sebelumnya, yaitu ini. Data ini akan dimasukkan ke dalam tiap penjualan barang dalam unit di tiap triwulan. Jadi Rp35.663 dikalikan dengan harga jual sebesar Rp300.000, maka penjualan barang jadinya yaitu Rp10.698.900.000. Untuk triwulan kedua sama caranya, yaitu Rp47.551 dikali dengan Rp300.000, maka hasil penjualan barang jadi itu sebesar Rp14.265.300.000. Triwulan ketiga Rp83.214 kali dengan Rp300.000, maka hasilnya Rp24.264.200.000. Triwulan keempat Rp71.327 dikali dengan Rp300.000, maka hasilnya Rp21.398.100.000. Maka total dari tiap triwulan yaitu sebesar 10 miliar ditambah dengan 14 miliar sekian, ditambah dengan triwulan ketiga, triwulan keempat, maka total keseluruhannya yaitu Rp71.326.500.000. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran produksi menggunakan metode stabilisasi produksi. Diketahui persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebanyak 35.000 unit, persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Pertama, kita masukkan data penjualan tiap triwulan. Karena perusahaan ini menggunakan metode stabilisasi produksi, maka yang pertama dimasukkan yaitu persediaan akhir sebesar 25.000 di triwulan keempat dan di total. Selanjutnya, persediaan awal dimasukkan ke dalam triwulan pertama dan di total. Setelah itu, kita akan menghitung total terlebih dahulu. Totalnya Rp237.755 ditambah dengan 25.000 sama dengan Rp262.755 dikurang dengan 35.000 sama dengan Rp227.755. Karena kita akan menstabilisasi tingkat produksinya, maka Rp227.755 dibagi dengan 4 triwulan, maka akan diperoleh hasil sebesar Rp56.939. Itu disimpan di tiap triwulan dari triwulan 1 sampai triwulan keempat. Selanjutnya, hasil dari 227.755 kita sudah bagi dengan 4, akan mendapatkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Selanjutnya kita akan menghitung triwulan keempat, sama seperti menghitung total. Jadi 71.327 tambah 25.000 sama dengan Rp96.327 akan dikurang berapa, maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp56.939, yaitu sebesar Rp39.388. Itu hasil dari 96.327 dikurang berapa akan mendapatkan hasil Rp56.939. Untuk triwulan ketiga, kedua, dan ke-1 sama, yaitu triwulan ketiga 83.214 dikurang 39.388 itu diambil dari persediaan akhir di triwulan 4 itu menjadi persediaan awal di triwulan ketiga. Selanjutnya juga persediaan awal di triwulan 3 akan menjadi persediaan akhir di triwulan 2. Persediaan awal di triwulan 2 akan menjadi persediaan akhir di triwulan 1. Hasil dari 83.214 tambah 39.388 sama dengan 122.602 dikurang dengan 65.663
sama dengan 56.939. Untuk triwulan kedua 47.551 tambah 65.663 sama dengan 113.214 rupiah dikurang dengan 56.275 sama dengan 56.939. Untuk triwulan ke-1 35.663 ditambah 56.275 sama dengan 91.938 dikurang berapa akan mendapatkan hasil 56.939, yaitu dikurang dengan 35.000. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran biaya produksi. Di sini data untuk standar pemakaian bahan baku. Bahan baku ada 3, yaitu kain, benang, dan kancing. Standar pemakaian bahan baku: kain 2 meter, benang 1 gulung, kancing 7 buah. Dengan harga bahan baku: kain sebesar 50.000, benang sebesar 17.000, dan kancing sebesar 20.000. Anggaran biaya produksi PT My Style untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Jumlah produksi barang jadi pada kain yaitu sebesar Rp227.755, benang sama dan kancing juga sama. Datanya diambil dari jumlah produksi barang di anggaran produksi. Kemudian standar kebutuhan bahan baku per unit: kain 2, benang 1, dan kancing 1. Jumlah produksi barang dikali dengan standar, jadi kain Rp227.755 dikali dengan 2, hasilnya Rp455.510. Benang Rp227.755 dikali 1 sama dengan Rp227.755. Kancing Rp227.755 dikali 7 sama dengan Rp1.594.285. Kemudian di sini ada harga bahan baku per unit. Jadi jumlah kebutuhan bahan baku dikali dengan harga bahan baku per unit. 455.510 dikali 50.000, 227.755 kali 17.000, 1.594.285 rupiah kali dengan 20.000, maka hasilnya untuk kain yaitu 22.775.500.000, benang yaitu 3.871.835.000, kancing 31.885.700.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran pembelian bahan baku. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk kain yaitu sebesar Rp445.510, benang Rp227.755, kancing Rp1.594.285 dikali dengan persediaan akhir bahan baku yaitu sebesar Rp25, maka hasilnya yaitu sama dengan Rp480.510. Benang 227.755 kali 25.000 sama dengan Rp252.755, kancing Rp1.594.285 dikali 25.000 sama dengan Rp1.619.285. Kemudian jumlah kebutuhan itu dikurang dengan persediaan awal. Jadi Rp480.510 dikurang dengan Rp35 sama dengan Rp445.510. Untuk benang Rp252.755 kurang Rp35 sama dengan Rp217.755. Kancing Rp1.619.285
dikurang dengan 35.000 sama dengan 1.584.285 rupiah. Kemudian jumlah bahan baku tersebut dikali dengan harga bahan baku per unit. Untuk benang sendiri sebesar 445.510 kali 50.000 sama dengan 22.275.500.000. Benang 217.755 kali 17.000 sama dengan 3.701.835.000. Untuk kancing 1.584.285 rupiah kali 20.000 sama dengan 31.685.700.000 rupiah. Selanjutnya ini adalah data untuk penggunaan jam tenaga kerja langsung. Di sini terbagi 3 departemen. Pertama, departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan dengan standar jam tenaga kerja langsung yaitu sebesar 0,4 jam, 0,5 jam, dan 0,6 jam dengan upah per jam yaitu 4.000, 5.500, dan 3.500. Berikut adalah anggaran tenaga kerja langsung PT My Style. Untuk departemen pertama yaitu departemen pemotongan, jumlah produksi sebesar 227.755 rupiah dikali dengan standar penggunaan jam tenaga kerja 0,4 yaitu didapat dari data sebelumnya, kemudian itu dikali maka akan mendapatkan hasil 91.102 rupiah untuk jumlah jam tenaga kerja langsung departemen pemotongan. Kemudian jumlah jam tenaga kerja langsung dikali dengan upah per jam sebesar 4.000, jadi hasilnya sebesar 364.408.000 rupiah untuk departemen pemotongan. Untuk departemen kedua yaitu departemen penjahitan, caranya sama, yaitu jumlah produksi dikali dengan standar penggunaan, kemudian akan mendapatkan jumlah jam tenaga kerja, kemudian jam tenaga kerja itu dikali lagi dengan upah per jam, maka akan mendapatkan hasil anggaran biaya tenaga kerja langsung per departemen. Setelah mendapatkan tiap hasil anggaran biaya tenaga kerja langsung per departemen, maka totalnya akan dijumlahkan, yaitu 364.408.000 ditambah dengan 626.329.000 ditambah dengan 478.285.500 rupiah, maka total akhirnya sebesar 1.469.022.500 rupiah. Berikut adalah data biaya overhead pabrik. Di sini terdapat gaji penyelia pabrik, penyusutan bangunan pabrik, penyusutan mesin pemotongan, penyusutan mesin penjahitan, penyusutan mesin kemas, perawatan mesin, dan asuransi pabrik. Dan dasar alokasi ini terbagi menjadi 2, yaitu nilai mesin dan luas ruangan pabrik dengan departemen potong, departemen jahit, departemen kemas memiliki nilai tersendiri. Berikut adalah data anggaran biaya overhead. Untuk departemen pemotongan, biaya gaji supervisor sebesar 36.250.000, biaya penyusutan bangunan sebesar 11 juta, biaya penyusutan mesin 60 juta. Itu semua diambil dari data sebelumnya. Untuk biaya perawatan mesin sendiri, caranya yaitu 15 juta dibagi dengan 70 juta dikali dengan 6 juta sama dengan 1.285.700
Rp5.714. Di sini biaya perawatan mesin dimasukkan dalam variabel karena biaya perawatan mesin memang termasuk dalam biaya variabel, bukan biaya fix atau biaya tetap. Kemudian kita akan menghitung biaya asuransi. Biaya asuransi untuk departemen pemotongan yaitu sebesar 200 dibagi dengan 5.000 dikali dengan 15 juta, hasilnya Rp600.000. Jadi total seluruh biaya untuk departemen pemotongan ditambah maka akan mendapatkan hasil Rp109.135.714 untuk departemen pemotongan. Untuk departemen penjahitan dan departemen pengemasan caranya sama. Yang membedakan di sini hanya nilai dari perawatan mesin, yaitu 20 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta, maka akan mendapat hasil Rp1.714.286. Biaya asuransinya 1.000 dibagi 5.000 dikali 15 juta sama dengan 3 juta. Jadi total seluruh biaya ditambah maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp399.339.286. Untuk departemen pengemasan yang membedakan juga hanya perawatan mesin dan biaya asuransi. Setelah mendapatkan semua total biaya departemen tiap departemen, maka akan dijumlahkan semuanya. Di departemen pemotongan sebesar 109.135.714 ditambah dengan 198.339.286 tambah dengan 168.525.000, maka hasil total keseluruhan biaya overhead yaitu Rp476 juta. Terima kasih atas penjelasan yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.